Cloud Shell and the AWS Cloud9 Integrated Development Environment. Oke, dalam lab ini overview dan juga objektifnya seperti ini kira-kira. Kalian nanti akan bisa melakukan yang pertama itu connect to AWS Cloud Shell and run AWS Command Line Interface. Jadi kalian bisa masuk ke Cloud Shell dan juga bisa menjalankan AWS CLI. Ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris ya, nggak ada bahasa lain. Terus bisa menggunakan AWS Cloud Development Environment, Cloud9 Development Environment, dan connect ke IDE-nya. Terus juga yang ketiga, bisa copy file dari Amazon Simple Storage Service atau Amazon S3, kemudian Cloud Shell dan AWS Cloud9. Bisa copy file ke dan to and from, ke dan dari. Terus install AWS SDK for Python. Terus juga use the AWS Cloud9. Terus yang terakhir use Amazon Code Whisperer. Yes, ini adalah objektifnya atau goalsnya. Durasinya bukan maksimal sih, perkiraan 60 menit untuk menyelesaikan lab yang 2.1 ini. Oke, kita langsung ke mungkin langsung ke topologinya aja. Nanti akan disediakan topologi awal seperti ini. Jadi kalian sebagai developer akan terkoneksi ke AWS Management Console yang mana di dalamnya sudah tersedia S3 bucket. Terus habis gitu yang diminta adalah kalian akan membuat sebuah agar si AWS ini bisa melakukan request dan respon menuju dan dari S3 bucket gitu. Jadi kalian yang berada di sini di luar AWS-nya bisa melakukan request dan juga bisa menerima respon dari S3 bucket. Nah, kontennya yang di S3 bucket nanti kayak gimana? Kurang lebih dia berupa website. Jadi website yang bisa kita akses. Nah, itu websitenya dari S3 bucket gitu. Terus tools yang dipakai di dalamnya ada AWS Management Console, kemudian AWS Cloud Shell, terus ada AWS CLI dan juga SDK, dan juga Cloud9. Itu kurang lebih. Ini adalah topologi yang endingnya atau goalsnya seperti ini. Lanjut ke tahap yang pertama. Ini masih starting lab. Yang pertama itu at the top of this instruction choose start lab seperti biasanya. Kemudian ditunggu sampai statusnya ready. Kalau sudah ready, klik AWS, maka nanti akan muncul yang seperti ini. Lanjut. Kemudian tugas yang pertama adalah exploring AWS Cloud Shell. Kita akan melakukan percobaan terhadap AWS Cloud Shell. Cloud Shell tadi adalah terminal yang disediakan oleh AWS-nya. Kita coba buka AWS Cloud Shell-nya. Caranya ngebuka adalah di konsol tadi ada button yang seperti ini. Di sini. Ini si Cloud Shell. Tahu kalau mau cari juga bisa. Ini kalau kita klik munculnya seperti ini. Bisa kita munculkan dari button ini atau bisa kita cari pakai kolom pencarian yang di sini. Cari aja Cloud Shell gitu. Seperti ini. Ini yang ngeklik dari button ini. Kalau ini hasil pencarian. Sama aja fungsinya. Dia sama-sama Cloud Shell. Bisa kita pakai. Oke, saya pakai yang ini aja. Lanjut ke next step. A new browser tab open in the AWS Cloud Shell interface. Mungkin nanti akan membuka tab baru. Mungkin ya. Kalau saya tadi saya buka di tab baru kayak gini. Kalau kalian bisa jadi muncul di bawahnya, bisa jadi juga muncul di tab baru.
Terus kalau ada permintaan untuk menunggu itu perkiraannya 1-2 menit. It might take 1-2 minutes for the terminal to become available. Gitu. Kalau udah available nanti bakalan kayak gini. Ini udah available, bisa kita pakai untuk ngetik-ngetik sesuai dengan komen yang diminta. Oke, verify that the AWS CLI is installed. Cara ngeceknya pakai ngecek versi kayak yang saya lakuin tadi. Saya copy aja, saya jalankan di sini. Nah, ini sudah terinstall, sudah ada outputnya. Ketika saya cek version, outputnya seperti ini, AWS CLI /2.15.8. Ini adalah versinya. Kemudian diikuti dengan keterangan Python 3.11.6, Linux 6.1.66, bla bla bla. Itu berarti AWS CLI sudah terinstall di Cloud Shell. Yang terminalnya ini namanya Cloud Shell. Kalau perintah-perintah yang dijalankan depannya ada AWS, itu berarti AWS CLI. Tahu ya perbedaannya ya? Oke, lanjut. Terus test the ability to run AWS CLI command. Kita ngetes bahwa komennya ini bisa dijalanin. Coba aja komennya seperti itu. AWS S3 LS. Berarti saya sedang menjalankan AWS CLI, terus ngebuka S3 service-nya, terus LS berarti ngelis isi dari S3 ada apa aja. Kebetulan di sini ada 1 bucket. Nah, sesuai dengan topologi di awal tadi, sudah disediakan 1 bucket S3. Berarti bucketnya itu ya yang ini. Bucketnya ini. Gitu. Lanjut. Yang nomor 9 di sini, from the action menu, choose tabs layout split into column. A second terminal window opens. This section demonstrate that you can have multiple terminal panels open at the same time. Actions menu, terus split into columns. Ini untuk nge-split gini doang. Ini actions, terus split into columns. Split into column. Kita jadi punya 2 interface Cloud Shell dalam satu jendela ini, dalam satu layar. Tadi action split into column. Ya penting nggak penting sih. Kalau buat saya nggak penting. Saya cuma butuh 1 aja harusnya. Oke. Sekarang test the ability to run SDK from Python for Python code. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menjalankan SDK untuk sebuah kode yang ditulis dengan bahasa Python. Di sini kita diminta untuk mendownload ini dulu. Ini bisa kita download nih, ini berupa link, kita bisa download aja. Kalau di saya kebetulan klik kanan gitu bisa langsung download linked file. Kalau kalian entah gimana caranya, pokoknya bisa ngedownload file ini. Gitu. Nanti langsung ke download dan ada di file manager kita. Seperti ini. Klik kanan terus kalau ada button download ya download aja. Nggak ada. Kalau diklik kanan keluarnya apa? Open link. Kalau link as. Link address. Kalau di open link aja keluarnya apa? Ini Pak. Ke download nggak filenya? Enggak. Oh, kebukanya kayak gitu ya. Ada yang nyoba? Boleh, silakan coba aja download. Karena saya nggak tahu kalau di browser kalian mungkin beda tampilannya. Atau di open gini aja. Keluarnya langsung di folder itu. Nah, gimana? Kalau di save link as. Save link as, oh berarti bukan itu. Ya wes, open new tab aja, nanti bakalan kayak gini. Bakal muncul teks kayak gini. Nah, mungkin bisa di save dengan nama yang sama dengan ini. Save-nya pakai text editor kalian, bisa Notepad, bisa Notepad++. Masukin aja kayak gini. Kelihatan nggak ini? Ya, pokoknya disimpan sebagai file teks gitu aja.
yang berekstension .py gitu. Terserah, pokoknya bisa ke download filenya. Bisa ke download filenya yang isinya tadi kayak gini. Oke, lanjut. Kalau filenya udah ke download, kita ikuti step berikutnya. From the action menu, choose files, upload file, and then choose the select file. Intinya kita diminta untuk mengupload file yang udah ke download tadi ke dalam si Cloud Shell. Cara nguploadnya di Cloud Shell ini menu action, kemudian upload file. Action, upload file, terus kita pilih file yang udah ke download tadi. Terus di-upload aja. Kayaknya di kiri apa yang di kanan sih? Di kiri nggak apa-apa. Kiri kanan sama aja. Oke, ini sudah terupload. Nah, kita akan menguji SDK ini tadi yang ditulis dalam bahasa Python untuk kita jalankan dari sisi AWS, dari Cloud Shell-nya. Kita coba. On the terminal on the right, run the SDK for Python code by issuing the following command. Kita coba jalankan file yang udah kita upload tadi. Diminta untuk di sisi kanan, ya wes, saya jalankan di sisi kanan. Kok nggak ke copy, kok nggak ke paste? Paste. Kok nggak jalan yang sini? Coba saya split lagi deh. Paste. Nah, saya jalankan di terminal yang sebelah kanan sesuai permintaan sama ini tadi. Karena mintanya gitu saya ikutin. Padahal harusnya sama aja. Kita jalankan pada satu terminal yang sama itu nggak ada masalah. Coba jalanin. Udah gitu aja. Ketika kita jalankan menggunakan perintah Python 3, kemudian diikuti nama file yang udah ke-upload tadi. Pastikan filenya udah terupload dulu baru kita jalankan perintah ini. Dan outputnya seperti ini. Output ini adalah output yang dihasilkan oleh file yang kita download tadi. Jadi ini file tadi kan berisi perintah ini. Nah, ternyata perintah-perintah yang ditulis pada kode ini berfungsi untuk memunculkan nama dari sebuah bucket. Intinya itu menampilkan nama dari sebuah bucket yang ada di S3 kita. Amazon S3 kita punya bucket 1 kan tadi. Kalau kita ls tadi kan kayak gini. Ini ls, outputnya kayak gini, ada namanya. Nah, yang di sini file yang kita download tadi dan kita upload terus kita jalankan itu meminta untuk menampilkan namanya aja. Kurang lebih kayak gitu. Ini sama. Mereka keduanya ini sama. Seperti itu menjalankan SDK. SDK berarti kita melakukan permintaan terhadap si AWS. Tergantung permintaan kita apa, kita bisa merequest apa saja dari SDK-nya. Gitu. Terus di sini diminta untuk compare hasil dari yang ini tadi, AWS S3 LS sama yang dari SDK yang kita jalanin dan outputnya sama. Gitu. Selanjutnya, copy a file from Cloud Shell to an S3 bucket. Kita akan melakukan penyalinan sebuah file dari Cloud Shell menuju ke bucket. Gitu. Nah, caranya adalah yang pertama itu copy the name of the bucket that includes sample bucket in the name. Jadi nanti nama bucketnya akan di-copy, terus habis gitu dimasukkan perintah ini. To copy the bucketlist.py file to the bucket, go to the terminal on the left and run the following command. Gitu. Intinya kita akan mengcopy dari file yang ada di sini. Ini
file list bucket tadi yang udah ke-download kan teruploadnya ke Cloud Shell sini. Nah, itu mau dimasukkan ke dalam bucketnya. Gitu, mau disalin ke sana. Nah, perintah copy-nya seperti ini. Perintah copy-nya seperti ini. Aduh, nggak nyampe lagi. Copy. Berarti cuma sampai anunya aja, Pak. Garis miringnya aja. Iya, nanti diikuti sama aduh, kok mati lagi ya. Jelek ini berarti. Coba split lagi deh. Masa harus gitu terus? Paste. Terus ini kan tadi saya kopinya baru sampai double slash gini aja. Terus diikuti sama nama bucketnya. Diikuti sama nama bucketnya. Terus digabungin. Jadi perintahnya kayak gini. AWS S3 CP untuk copy. Terus nama filenya yang mau kita copy. Terus S3.2// itu adalah direktori tujuannya, atau tujuannya kita adalah ke bucket. Terus enter aja. Nah, kalau kayak gini kita sudah berhasil mengcopy dari Cloud Shell, file yang ada di Cloud Shell tadi menuju ke S3 bucket gitu. Nah, untuk membuktikannya gimana? Untuk membuktikan bahwa sudah terupload itu kita bisa melihatnya dengan kita buka S3 bucket. Di kanan dari Pak. Kanan kiri sama aja. Kanan kiri sama aja. Kita coba cek di S3 bucket apakah sudah masuk filenya tadi. Ini nama bucketnya tadi. Di copy itu, Pak. Iya. Nama bucketnya di copy terus ditaruh setelah double slash. Nah, ini bucketnya. C8 ini. Nah, ini bucketnya ini saya masuk ke service yang Amazon S3, terus masuk ke dalam bucketsnya. Nah, bucketsnya tadi yang ini namanya dan filenya sudah ada di sini. Iya, kita bisa upload langsung lewat sini. Tapi kalau tadi kan pakai CLI dulu, pakai Cloud Shell dulu, terus kita copy ke sana. Jadi yang saya lakukan barusan adalah mengakses ini bucket. Terus untuk membuktikan bahwa bucketnya sudah ke copy ke sini. Ini udah ada nih. Ini di bucket, ini udah ke copy ke sini. Nah, sebenarnya kita bisa ngupload filenya kayak gitu. Tapi kalau yang saya lakukan tadi sebelumnya itu mengcopy dari Cloud Shell menuju ke S3 bucket dengan perintah yang ini tadi. Gitu. Ini untuk membuktikan aja bahwa udah ke-upload gitu. Oke, next step-nya. Next step-nya itu adalah creating an AWS Cloud Instance. Di sini kita diminta untuk membuat Cloud9 instance. Nah, di langkah pertama diminta untuk ke AWS Management Console, kemudian mencari Cloud9. Di sini kita cari Cloud9. Terus saya buka di tab baru. Kok nge-stuck, Pak? Apanya? Enggak. Ini Cloud9-nya. Cloud9-nya seperti ini. Terus apa yang perlu kita lakukan? Seperti yang saya bilang tadi, Cloud9 itu kan ibaratnya itu kayak text editor online gitu. Nah, kita coba apakah sama apa yang saya tangkap dengan yang ada di sini. Create environment dulu. Di sini namanya diisi My Cloud9. Terus habis gitu in the new EC2 instance choose additional instance type. From the additional instance type drop down list choose T2 medium. Jadi ini tadi di AWS Cloud9 diminta untuk bikin environment baru. Terus habis gitu di sini dikasih nama. Terus pada menu
apa tadi? New EC2 instance diminta untuk ngeklik additional instance type. Terus untuk type-nya diminta untuk memilih yang T2 medium seperti ini. Terus selanjutnya in the network settings section below connection choose secure shell. Ini di network setting pilih yang secure shell. Udah itu aja. Coba cek choose create. Oke, udah itu aja. Pengaturannya ada nama. Terus habis gitu new EC2 instance diminta untuk bikin additional instance type. Terus additional instance type-nya pilih yang T2 medium. Selain itu biarin aja dulu. Dan di network setting connection-nya pilih yang secure shell. Udah itu aja. Ada 3 pengaturan yang diubah terus di create. Ya nggak apa, nanti ditonton aja videonya. Atau bisa dibaca lagi dari langkah-langkah yang ada di labnya. Dicari aja, di sini ada pencarian, bisa cari Cloud9, terus nanti dibuka di tab baru. Oke, seperti ini environment Cloud9 yang sudah dibikin. Hasilnya seperti ini, kemudian diklik yang open ini aja untuk membuka IDE-nya. We are creating your AWS Cloud9 environment. This can take a few minutes. Jadi kudu nunggu sih. Ya, diklik open. Ya, ini klik open. Kalau saya buka di tab baru ya, biar nggak ribet betul. Nah, ini mungkin kalau kalian pernah pakai Visual Studio Code tampilannya mirip-mirip. Di bawah ada terminale, di atas ada tab-tab, di kiri ada file-file, terus ada menu bar. Gitu. Nah, terus oh ya, ini Cloud9 IDE. Cloud9 IDE-nya seperti ini. Terus yang diminta di sini adalah yang pertama itu copy a file from Amazon S3 to your local storage. Jadi kita akan mengcopy sebuah file dari S3 ke local storage AWS Cloud9. Kita coba jalankan perintah yang ini dulu. Ini untuk ngelis konten-konten yang ada di S3. Kita pakai terminalnya yang ada di sini. Ini ada terminalnya, kita pakai untuk menjalankan perintah yang tadi. AWS S3 ls. Nah, sama aja, berarti ini sudah terinstall AWS CLI juga. Terus setelah itu, next, download the listbucket.py. Nah, tadi kan saya udah nge-upload atau mengcopy dari Cloud Shell yang di sini. Dari Cloud Shell sudah diupload ke S3 Bucket. Nah, sekarang Cloud9-nya mau meminta dari S3 Bucket. Jadi dari sini mau di-download ke sini. Cara ngedownloadnya ini. AWS S3 CP S3.2//bucket name-nya. Terus habis gitu nama filenya. Nah, bucketnya di sini diganti. Bucket name yang ada di sini di replace dengan bucket name yang asli. Nah, ini sudah masuk ke sini. Listbucket.py yang tadi ada di bucket S3-nya sudah ke copy sekarang ke Cloud9. Gitu. Terus habis gitu open a file that use the SDK for Python and run it.
double klik the filenya tadi agar bisa terbuka di file editor. Jadi ini Cloud9 IDE, dia juga text editor, makanya kalau kita buka kayak gini dia akan tampil di tab baru, terus bisa ngebuka kayak gini. Terus ini bisa kita jalankan juga sama kayak pas waktu di sini tadi. Bedanya kalau di sini cara menjalankan itu pakai Python 3 terus nama filenya gitu. Nah, kalau di Cloud9 sama kayak Visual Studio Code, tinggal dijalanin perintahnya. Dijalanin. Nah, terus oke, sekarang ada error. Module not found error. No module named Boto3. Berarti kita perlu yang namanya modul Boto3. Boto3 ini apa sih? Kalau saya browsing tadi, Boto3 itu adalah Official Amazon Web Services SDK for Python. Jadi dia itu adalah SDK official untuk Python yang dimiliki AWS. Jadi kita perlu library ini kalau kita mau menjalankan Python di AWS gitu. Oke, untuk menginstal kayak gimana? Installnya itu menjalankan perintah ini. Kalau kalian berinteraksi dengan Python, harusnya tidak asing dengan perintah pip. Pip ini untuk menginstal paket-paket yang atau library-library yang dibutuhin sama Python. Jadi diinstal dulu. Ini saya balik ke terminal yang paling awal, karena kalau di sini nanti biar outputnya si list bucket aja. Paste. Terus jalankan instalasinya. Sudah? Kenapa? Enggak. Enggak. Sudah terinstall Boto3. Berarti harusnya ini sudah bisa memberikan output yang sesuai dengan request pada Cloud Shell tadi. Nah, udah jalan. Outputnya sama. Di sini tadi Python 3 listbucket.py, outputnya nama bucketnya. Dan di sini pas saya ngejalanin pakai Cloud9 IDE bisa ngeluarin nama bucketnya juga. Sama persis. Gitu. Terus yang selanjutnya di sini diminta untuk ini ngebandingin sama perintah ini. Ya sama, ini kan udah kita coba di Cloud Shell tadi. Kalau outputnya perintah itu kayak gini. Nah, ini sama. Oke, lanjut. Sekarang kita diminta untuk membuat sebuah file baru dan mengupload ke Amazon S3 menggunakan AWS Explorer yang ada di Cloud9. Pertama, masuk ke file, new file from template, kemudian ada HTML file. Jadi sekarang akan diminta, ini sebenarnya bolak-balik nang S3, terus nang Cloud9. Nah, sekarang bikin file di Cloud9, terus nanti dilempar lagi ke S3. Nah, sekarang bikin sebuah file baru dari template yang HTML file. Nah, di sini Di sini file HTML-nya diminta untuk mengisi kata hello world. Ditaruh di tengah-tengahnya body. Taruh tengah-tengahnya body. Terus disimpan dengan nama index.html. Ini simpan namanya index.html. Udah gitu aja, udah kesimpan sebagai file index.html. Sekarang ada 3 file di Cloud9. Readme, list bucket sama index.html. Nah, selanjutnya sebelum kita bisa mengupload ke S3, kita perlu mencocokkan dulu region agar nanti tidak keliru pas waktu pemindahan. Untuk mencocokkan regionnya, kita bisa masuk ke menu atau icon AWS, kemudian choose add region to AWS Explorer.
Di sini kita cocokkan dulu regionnya. Di button yang ini, kalau tadi kan di sini buttonnya. Di sini, sekarang di sini kita pindahin, terus tambahkan region ke AWS Explorer. Nah, terus kita diminta untuk memasukkan region yang ini. In the search box enter US-is-1. Masukin ini, terus klik ini, terus enter. Nah, dengan begitu seharusnya kita sudah menambahkan regionnya. Tinggal kita cari aja layanannya nanti apa. Layanannya kebetulan S3, terus bucketnya ini. Nah, udah ketemu file yang ada di S3. Terus habis gitu sekarang kita akan melakukan upload file. Open the context, right click menu for the bucket name and choose upload file. Nah, di sini di bucketnya diminta untuk klik kanan, habis gitu upload file. Nah, upload filenya di sini adalah index.html tadi. Diminta untuk ngupload ke S3. Uploaded one file. Nah, sekarang sudah ada index.html di bucket S3 harusnya. Coba kita cek di bucketnya. Refresh. Dah masuk. File index.html-nya sudah masuk ke bucket. Terus apa lagi yang dilakuin? Using Amazon Code Whisperer to generate a Python script. Oke. Sampai sini dulu berarti yang sudah dilakukan adalah tadi di awal itu mencoba-coba Cloud Shell. Terus Cloud Shell tadi mengupload satu buah file. Terus filenya dipindahin ke S3 yang ini tadi listbucket.py. Terus kita sudah mencoba juga Cloud9. Di Cloud9 ini tadi mendownload file ini dari S3, kemudian bikin file baru index.html ini, terus diupload lagi ke S3 gitu. Jadi mindah-mindah no file tok. Ngono. Wes sampai sampai sini itu yang dilakuin. Nah, sekarang kita akan menjalankan sebuah Python script yang di-generate menggunakan Code Whisperer. Code Whisperer ini adalah sebuah tools yang disediakan oleh Amazon yang mana kita bisa mengenerate sebuah kode berdasarkan perintah-perintah yang kita masukkan dalam kata-kata biasa. Jadi kata-kata kita yang berupa kalimat biasa nanti akan dijadikan sebuah kode berbasis Python. Oke, di sini langkah yang pertama adalah membuka verify that Code Whisperer auto suggestion is running. Kita harus memverifikasi dulu bahwa Code Whisperer itu sedang berjalan. On the left side of the AWS Cloud9 editor, open the AWS Explorer menu. Di sini kita harus membuka Explorer menu. Explorer. Oh, di sini. Nih, ini masih di menu yang AWS ini. Di bawah ini kan Explorer yang S3 tadi. Nah, di bawahnya ada Developer Tools. Nah, Developer Tools ini ada Code Whisperer. Nah, di sini diminta untuk mengaktifkan dulu auto suggestion-nya. Auto suggestion berfungsi untuk kalau kita ngetikin sesuatu berupa kalimat biasa agar di-convert menjadi kode gitu. Wes, ini sudah berjalan berarti. Oke, sekarang membuat sebuah file baru dengan extension Python. Membuat file baru dari template yang berupa Python file. File new from template Python file. Oke, seperti ini. Terus diminta untuk memasukkan sebagai awalan seperti ini. Sebagai awalan dimasukkan script ini. Yes, masukin aja. Terus tinggal ganti nama bucketnya aja. Nama bucketnya sesuai sama yang ini tadi. Saya copyin dari sini. Copy. Paste. Oke, seperti itu.
Lanjut ke next step. Sekarang diminta untuk mengenerate recommendation yang akan membuat sebuah Boto S3 client. Ini perintahnya. Setup S3 client named S3 underscore client. Nah, Code Whisperer itu fungsinya kalau kita masukin ini, nanti dia akan memberikan rekomendasi. Mana rekomendasinya? Nah, ini. Nah, dia akan memberikan sebuah rekomendasi berdasarkan apa yang kita minta. Itu. Ini tinggal kita ikutin aja wis. Kalau udah nggak ada rekomendasi, berarti lanjut ke next step. Saya nggak ngetikin kode apa-apa, saya cuma nge-copy paste yang ini aja tadi. Terus dia ngasih rekomend kayak gini. Lanjut next stepnya. Sekarang diminta untuk memasukkan sebuah fungsi yang menaruh S3 bucket ownership controls dengan rule setnya bucket owner preferred. Coba. Ini berupa komentar. Terus kita lihat suggestionnya. Reconnecting. Please try again. Halo, apakah masih terhubung? Mana suggestionnya? Halo. Kok nggak dikasih suggestion? Harusnya ini memunculkan suggestion baru. Mungkin dia lagi nge-lag. Ini kita perlu nunggu atau langsung saya kasih kodenya aja? Saya udah punya kodenya sih tadi. Saya masukin aja ya, biar agak cepetan dikit. Kayak gini. Terus tinggal diikutin lagi. Jatuh. Wes pokoknya tinggal diikutin aja sampai semua perintahnya selesai. Diikutin aja sampai semua perintahnya selesai. Terus filenya disimpan dengan nama s3 permissions.py. Filenya disimpan dengan nama s3-permissions.py. Coba cek lagi. Coba cek. Selanjutnya test your code. Kita coba jalanin code-nya. Oke, kayaknya kode ini aman. Nah, sekarang kita diminta untuk membuka S3 console. Kebetulan tadi saya udah membuka S3 console. Tinggal kita pilih sebuah bucket yang mana terisi index.html tadi. Intinya kita diminta untuk membuka S3 console. Kebetulan tadi saya udah ngebuka. Terus kita diminta untuk membuka si index.html ini. Kita coba apakah yang akan terjadi. Oh sorry, ini tadi index.html saya buka di tab baru kayak gini. Ini adalah index.html. Dan kalau kita mau ngebuka objeknya, bisa pakai objek URL ini gitu. Nanti harusnya ini berisi index
.html tadi atau kata hello world. Harusnya sudah seperti itu. Selesai. Tamat. Dah gitu aja. Ya. Inti dari lab 2.1 ini adalah pengenalan tools-tools yang dipakai. Ada Cloud Shell, ada S3, terus ada Cloud9. Itu. Terus proses yang dilakuin apa aja tadi? Kalau yang dari Cloud Shell ya nyoba perintah AWS CLI, terus tadi nge-upload sebuah file yang di-download ke S3 sehingga tadi di S3 ada muncul file yang ke download terus di-upload. Terus kalau di Cloud9 tadi ngedownload file dari S3 ini sehingga filenya itu bisa muncul di sini. Terus bikin file baru index.html dan ini dipindahkan ke S3, dibalikin gitu. Sama di Cloud IDE ini menerapkan Code Whisperer yang mana di sini bisa kita pakai untuk mengenerate kode berdasarkan permintaan kita tanpa harus ngetikin kode secara penuh. Kita cuma masukin berupa komen-komen gini aja, nanti akan di-generate otomatis. Wes, kurang lebih seperti itu untuk menyelesaikan lab 2.1. Sekarang saya kasih kalian waktu untuk coba-coba, semoga bisa menghasilkan output yang sama dengan saya. Wes, saya stop recordingnya.